Kita awali news siang hari ini dari Satpol PP yang merazia pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Razia digelar untuk menertibkan trotoar yang seharusnya menjadi tempat pejalan kaki. Pedagang ini berlari saat barang jualannya diambil petugas Satpol PP. Dia meminta agar dagangannya tidak disita petugas. Aksi tarik-menarik barang juga terjadi antara pedagang kaki lima lainnya dengan Satpol PP. Barang dagangan yang disita umumnya pakaian yang dijajakan di atas trotoar. Razia digelar karena masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalur pejalan kaki. Sehingga penertiban ini perlu dilakukan agar kawasan Pasar Tanah Abang tidak semraut dan tidak terjadi penumpukan pembeli. Seluruh barang dagangan yang berhasil dirazia kemudian dibawa ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat untuk ditindaklanjuti dengan sanksi tindak pidana ringan bagi pedagang yang ingin kembali mengambil barang dagangannya. Ambil aja ini punya, jangan punya aku. Kebakaran terjadi di Cakung, Jakarta Timur pada pagi tadi, pemirsa. 3 lahan penampungan barang bekas termasuk bangkai pesawat ludes terbakar. Ya, api dengan cepat membakar puluhan ton barang bekas mudah terbakar seperti isi bangkai pesawat dan plastik di 3 lahan berukuran besar di Jalan Inspeksi Cakung, Drain Cakung Barat, Jakarta Timur pagi tadi. 6 unit mobil pemadam kebakaran dengan personil 30 petugas yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api dengan air dan cairan foam. Diduga kebakaran terjadi akibat salah satu karyawan lapak membakar sampah hingga merambat ke bahan yang mudah terbakar. Ini mudah bahan terbakar ya, karena bentuknya rapom. Nah itu api sudah dari pos kami sudah terlihat. Dan kami luncurkan 6 unit berikut unit pendukung. Unit sedot, artinya quick response. Oh ini ada pesawat bekas ya Bang ya? Ini tempat berapa? Nah, kalau untuk pesawat, bangkai pesawat ini saya kurang tahu nih fungsinya, kenapa ada di sini atau bekasnya. Yang saya tahu di dalam ini banyak strapom. Strapom ya? Iya. Bekas-bekas pesawat gitu? Banyak minyak-minyak di dalam. Bekas pesawat? Pemirsa, aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Kesehatan dan kantor DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten berlangsung ricuh. Mereka menilai pemerintah setempat ini tidak peduli dengan nasib seorang warga yang keguguran karena kesulitan menuju rumah sakit akibat jalan yang rusak. Masa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Jaringan Rakyat Sindang Resmi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD dan kantor Dinas Kesehatan Pandeglang, Banten. Unjuk rasa ricuh lantaran masa merusak pagar besi dan melempar kantor dengan semen. Mereka murka lantaran pemerintah setempat dianggap tidak peduli dengan nasib Ibu Enah, seorang warga yang harus ditandu dalam perjalanan menuju ke rumah sakit akibat jalan rusak. Kemarahan ini semakin menjadi ketika Dinas Kesehatan malah membuat meme di medsos yang menyatakan bahwa situasi sulit yang dialami Bu Enah adalah budaya masyarakat setempat yang patut dicontoh. Tentu ini sangat melukai hati kami, terutama kami sebagai rakyat Sindang Resmi, rakyat Kabupaten Pandeglang sangat terjolimi. Bukan hanya itu, terkesan Dinkes ini tidak memiliki rasa simpati ketika ada masyarakat yang sedang kesulitan dan kesusahan untuk ditandu, malah hari ini melakukan atau melontarkan opini yang tidak baik. Peristiwa ini bermula saat Ibu Enah, warga kampung Lebak Gedong, kehilangan janin kembarnya lantaran tandu yang berupa kain sarung dan 2 batang kayu putus saat perjalanan ke rumah sakit. Menurut warga, akses jalan di kampung mereka belum pernah tersentuh pembangunan sehingga kondisi jalan membuat tak satupun kendaraan bisa melaluinya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ada saja aksi nekat yang dilakukan warga untuk menyelundupkan barang haram narkotika. Seperti yang dilakukan seorang pria di Kabupaten Aceh Barat yang mengelabui petugas dengan memasukkan sabu ke dalam makanan berbuka puasa. Gagal mengelabui petugas, pria berinisial AM justru dibekuk polisi usai mengantarkan makanan berbuka puasa yang berisikan narkoba jenis sabu di lapas kelas 2B Melabuh, Aceh Barat. Pelaku menyelundupkan sabu untuk salah seorang narapidana berinisial MS dengan kasus yang sama.
Pelaku sempat melarikan diri dengan sepeda motornya, namun berhasil digagalkan petugas dengan mendorongnya hingga terjatuh. Terbongkarnya aksi pelaku ini setelah petugas menaruh curiga dengan makanan buka puasa yang dibawa pelaku. Petugas menemukan sabu seberat 2 gram yang dibungkus plastik berwarna hitam. Pada saat diperiksa oleh petugas kita, tamu ini sudah merasa gelisah sehingga akhirnya mereka minta izin untuk ke toilet. Tetapi pada saat dekat pintu keluar, tamu ini langsung melarikan diri, kabur. Dari hasil penyelidikan, pelaku ternyata merupakan saudara kandung dengan penerima sabu di lapas tersebut. Kini pelaku sudah diserahkan ke Mapolres Aceh Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. Petugas kepolisian juga akan menelusuri pemasok barang haram tersebut. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Absah, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 toko di pusat Bandar Lampung kebobolan. Kawanan pencuri beraksi dengan menjebol lantai toko melalui saluran drainase dan polisi kini memburu kawanan pelaku tersebut. Lubang di lantai toko ini menjadi jalan masuk pencuri. Pelaku pencurian ini menjebol lantai toko melalui saluran air yang berada di bawah toko. Dalam aksinya, pelaku tidak hanya membobol 1, namun 5 toko yang bersebelahan. Pelaku berhasil membawa kabur unit CCTV dan sejumlah barang dagangan bernilai 40 juta rupiah. Tadi pagi, pas kebetulan kita mau buka toko, anak-anak sudah nemuin bolong, ininya berlobang lantainya. Lantai ya, Mbak ya? Ternyata setelah dilihat sama polisi, itu ada lobang yang menghubungkan dengan saluran air. Iya. Gitu, dengan saluran air. Jadi ini lagi dikembangkan oleh, lagi diselidiki oleh polisi. Kebetulan saya hanya reserve untuk CCTV aja. Oh, CCTV aja yang diambil ya? Yang diambil. Oh, selain toko kita ada sih nggak, Mbak? Lingkungan kita yang kemalingan juga, Mbak? Iya, kebetulan dia masuk ke lubang itu, terus keluar di sini. Jadi dia tuh hanya pintunya di sini ya. Oh iya. Jadi dia naik ke lantai 3, dia membobol kiri kanan dinding kita, jadi masuk ke toko lain gitu lewat dinding-dinding kita. Aksi pencurian bermodus menjebol lantai toko dengan memanfaatkan saluran air bawah tanah ini baru pertama kali terjadi di Lampung. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ada saja aksi nekat yang dilakukan oleh perampok ketika ingin melakukan aksi jahatnya. Seperti tadi, membobol saluran air dan bisa menggasak ke 3 toko ya. Betul sekali, kita akan berbincang langsung bersama dengan Denny yang merupakan karyawan toko ini yang menjadi korban pencurian. Selamat siang Pak Denny. Selamat siang Mas. Baik, Pak Denny bisa diperlihatkan kepada kami dan juga pemirsa di rumah seperti apa bolong yang ada di toko Anda sehingga pencuri ini bisa masuk dan mengambil barang-barang milik Anda? Lubangnya itu di toko sebelah. Dia masuknya dari sebelah. Boleh mungkin ditunjukkan kepada kami, Pak? Bapak sendiri berjualan apa, Pak, sehari-hari? Gimana, Mbak? Bapak berjualan apa sehari-hari? Kami menjual aksesoris. Aksesoris, nah dia masuk ke dalam lubang yang ada tiang listrik itu melalui drainase. Ya, di sana ada lubang sekitar 1x2 meter. Terus dia ngikutin jalur gorong-gorong sini sampai ke toko batik. Wah, cukup jauh ya Pak Denny ya? Sekitar 50 meter. Wow. Dan pada saat perampok ini menggali itu tidak ada tanda-tanda mencurigakan mungkin, Pak? Tidak ada sama sekali, Mbak. Nah, di lubang sini dia maksudnya. Oke, boleh ditunjukkan kepada kami seperti apa lubangnya? Nah, lubang ini sudah ditutup. Oh, sudah ditutup ya. Oh, tapi 4 kotak yang putih ini ya, Pak ya? Iya. Kira-kira awalnya lebarnya berapa sentimeter, Pak, sehingga orang tuh bisa lolos, bisa keluar dari lubang itu, Pak? Saya coba masuk ke badan saya, muat sekitar badan saya inilah. Oh, berarti cukup lebar seperti itu ya, Pak ya. Tapi kalau untuk pelaku sendiri, dalamnya sekitar meter 150 kayaknya. Karena saya masuk ke bawah aja, badan saya nggak nyampe ke lantai. Baik, itu kan kalau untuk satu toko. Kalau toko-toko lainnya, apakah sistemnya juga sama, Pak? Dengan membobol saluran air seperti itu untuk bisa mencuri? Kalau di toko lainnya, di tempat saya dia melalui drainase.
Oh. Oke, bagaimana Anda mengetahui aksi perampokan ini awalnya Pak? Boleh diceritakan Ini kronologisnya? toko yang kena juga ini. Oh. Ini yang CCTV-nya masih hidup. Oh. Ya, toko Itu yang ini. CCTV itu yang jadinya dilaporkan ke polisi ya Pak ya? Iya, itu yang sini masih berfungsi karena dia tidak bisa mengambil mesinnya tersebut. Berapa kerugian yang Bapak alami akibat kejadian ini Pak? Kerugian sekitar 40-50 juta lah, karena hari itu kan kami rencana mau bagi-bagi zakat mal gitu. Cuman karena masih hari Kamis, kami rencana hari Jumat saja mau membagi-bagikan zakat tersebut. Pak, ini kan lubangnya kan cukup panjang. Tadi Bapak bilang sekitar 50 meter dari titik awal hingga ke 3 toko Bapak yang ada di sana. Nah, ini memang Bapak melihatnya apakah ini memang dikerjakan dalam waktu 1 hari atau beberapa hari, Pak? Sepertinya bukan 1 hari kayak. 1 hari lebih ya? dari 1 hari, lebih mungkin semingguan lah ya. Dan tidak ada warga yang menyadari ya Pak? Tidak ada warga yang menyadari memang. Lantas bagaimana Anda mengetahui perampokan tersebut awal mulanya? Awal mulanya kami buka toko jam 8, dilihat kok di toko sebelah ini ada rame-rame kan. Nah kita lihat sebelah, rupanya di bawahnya itu sudah ada lubang. Maka itu kami buka toko pelan-pelan, kita lihat rupanya tempat meja kami serta tempat duit itu udah acak-acakan, serta kotak amal yang ada di atas meja itu udah digondol semua. Tapi saat ini kalau boleh tahu meja Bapak yang acak-acakan yang dicuri ini di sebelah mana itu Pak? Gimana Pak? Kalau boleh tahu kan tadi Bapak bilang untuk di toko Bapak mejanya agak acak-acakan gitu kan Pak karena pencuri ini. Nah itu pencurinya masuk lewat mana kalau ke toko Bapak? Bisa diperlihatkan lewat kepada kami? lantai 3, di plafonnya dijebol, dia masuk ke bawah, ke lantai 2 itu kan ada pintu, pintunya itu dijebol sama dia, nah baru jalan ke bawah. Baik, jadi ada yang dari saluran air, ada yang melalui plafon, begitu ya Pak ya? Ya, kalau yang dari toko batik itu mungkin dia untuk ininya aja, pintu masuknya aja, karena di situ kan memang dekat dengan drainase. Baik. Nah, tapi kalau saat ini apakah pelaku sudah diketahui identitasnya dan apakah memang warga yang tinggal di situ Pak pelakunya ini? Belum bisa diiniin. Ya kami berharap sih aparat kepolisian dan aparat yang terkait bisa mengungkap kasus tersebut ya. Agar tidak berlarut juga gitu. Jadi masih dalam pencarian ya pelakunya. Iya. Oke, lantas apa pengamanan yang Anda lakukan bersama warga lainnya supaya kejadian ini tidak terulang kembali Pak? Kami sudah nutup pintu atas dengan besi yang inilah supaya ketutup semua, sama tempat dia masuk itu kami tutup. Karena di situ kan ada tempat sekitar panjang 2 meter, 1 meter lebar untuk dia masuk ke dalamnya itu. Ada celah sedikit untuk badan dia di depan Bank Mega. Kalau untuk pengamanan lingkungan Pak, mungkin dengan mengadakan shift-shiftan untuk berjaga di malam hari itu akan dilakukan juga nggak oleh pihak toko-toko yang berjualan di sana Pak? Kalau dari pihak toko, karena ada penjaga malam sini satpamnya gitu. Jadi kami udah sama satpam tersebut gitu. Oke. Nah, kita juga memiliki rekaman CCTV nih Pak dari pelakunya. Kalau menurut CCTV yang Anda lihat ini pelakunya kabur ke daerah mana Pak? Pelakunya kurang jelas kita Mbak orangnya Mbak. Tapi mungkin ciri-cirinya yang bisa Anda tangkap? Ciri-cirinya badannya kurus aja kelihatan dari itu. Karena dia pakai tutup muka gitu kan. Dia juga pintar mungkin dia ngidupin lampu di CCTV sebelah, dia menutup muka dulu. Ada berapa Pak kira-kira pelaku yang melakukan aksi pencurian ini? Kalau yang terlihat di CCTV 1 orang. Oke, tapi secara logika tidak mungkin 1 orang ya melakukan aksi pencurian ini. Nah ini apakah memang baru pertama kali Pak terjadi seperti ini di sana? Karena kita lihat ini kan seperti niat sekali untuk melakukan pencurian 3 toko ini. Ya kayaknya sudah pengalaman, udah tahu mungkin dia celah-celahnya. Baik. Terima kasih Pak Denny atas waktunya. Kita harapkan semoga ini pencurinya bisa segera ditemukan polisi dan mendapatkan hukuman yang sepantasnya. Terima kasih Pak Denny.
Ya Mirsa, kita ke informasi berikutnya. Apakah Anda masih ingat peristiwa polisi yang menilang Rusdi Karaspesina yang menggunakan identitas SIM yang tidak lazim, yaitu SIM dari Kekaisaran Sunda Nusantara? Ada lagi ya, setelah Sunda Empire, ini Sunda Nusantara. Nah, Kekaisaran Sunda Nusantara ini mempunyai panglima bernama Alex Ahmad Hadi Ngala yang berdomisili di Depok, Jawa Barat. Ini adalah surat-surat yang dikeluarkan Kekaisaran Sunda Nusantara. Rusdi Karaspesina meyakini petugas kepolisian bahwa ada Kekaisaran Sunda Nusantara. Kekaisaran Sunda Nusantara memiliki panglima bernama Alex Ahmad Ngala yang berdomisili di Depok, Jawa Barat. Bertempat di sebuah rumah sederhana di Jalan Ciliwung, Kemirimuka, Beji, Depok, Alex Ahmad Hadi Ngala, sang panglima Kekaisaran Sunda Nusantara tinggal. Istri bernama Muniroh. Saat ditanya soal keberadaan Alex tidak banyak komentar, bahkan menghindar. Adik ipar bernama Jayadi mengatakan pengakuan Alex tentang Sunda Nusantara sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Namun keluarga besar Jayadi tidak mempercayai cerita Alex tentang Sunda Nusantara. Kayak mobil yang kemarin ditangkap itu kan sering di sini, sering datang ke sini. Dia juga sering di sini pernah kok plat nomornya gitu ya. Dia juga sering menyebut dirinya panglima gitu kok, mengakui dia. Ya, dia mengakuinya panglimanya. Tapi di sini pun kerjanya. Saya yang datang ke sini juga anak buahnya semua. Tapi kesehariannya nganggur ya Pak? Kesehariannya nganggur ya? Iya. Anak buahnya berapa orang Pak? Ya nggak tahu, suka datang. Penglihatan Bapak berapa yang Pak? sering kesini. Yang sering kesini paling 2 atau 3 orang, tapi kalau lagi rapat ya ada bangsa 10 orang sih. Mobil yang kena tilang dengan plat nomor Kekaisaran Sunda Nusantara kerap parkir di rumah ini karena beberapa anggota kerap membahas tentang Kekaisaran Sunda Nusantara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Nah, untuk mengetahui lebih jelas seperti apa sih sebenarnya Kekaisaran Sunda Nusantara ini, langsung saja kita menuju ke markas atau kantor Kekaisaran di Depok, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Nata Arman di sana. Selamat siang Nata, boleh Anda jelaskan bagaimana sih markas Panglima yang disebut dari Sunda Nusantara ini? Baik, kasus ini memang cukup menarik perhatian publik ya. Dari awal mulanya ditilang, lalu lanjut sepertinya ada kekaisaran di situ. Nanti kita juga akan menghubungi Nata kembali, karena kebetulan rekan kami ini berada di lokasi untuk menjelaskan bagaimana kondisi rumah dari Panglima tersebut. Kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu pemirsa. Warga amankan aksi pencurian uang kotak dana atau kotak amal di sebuah pura di Klungkung, Bali. Pelaku telah melakukan aksinya hampir 2 tahun lebih di tempat itu. Bedangin. Bang, dorong minyak pemain berdini jongkrak dulu. Dengan tangan terikat, pelaku pencurian kotak dana punia atau kotak amal di sebuah pura di wilayah Punduk Dawa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali berhasil ditangkap warga. Pelaku yang merupakan kuli bangunan di pura sempat menjadi bulan-bulanan warga hingga mengalami patah tulang pada bagian kaki kanan. Warga geram karena pelaku telah melancarkan aksinya sejak 2 tahun lalu. Ia bahkan menggunakan uang ratusan juta hasil pencuriannya untuk membeli sebidang tanah dan berjudi. Ini tahunan kita polanya setiap keramaian pura itu terjadi saat upacara terjadi banyak pemedak. Dini hari besok itu pasti kehilangan. Nah, dia sudah tahu persis pola kita juga tahu pola dia untuk mencuri, jadwalnya mencuri tahu. Berarti sejak kapan ini? Ini terjadi sudah di bulan, kalau perkiraan-kira 2018 sudah mulai terjadi. Karena kita saat itu terlalu sering kehilangan sesari. Dia yang sebagai juru mangku tahu persis gimana berapa isi kotak itu, memang yang tidak bawa kunci. Masuk ke pura, dan dia mati, kemudian mengambil uang yang ada di lokasi pura dan didapatilah dengan masyarakat. Pada saat yang sama masyarakat marah, kemudian melakukan upaya kekerasan. Saat ini pelaku masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung lantaran bagian kaki kanannya remuk dihakimi massa. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan.
Di hari kedua larangan mudik, total sudah ribuan kendaraan yang diminta putar balik. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.